menyangkut pendidikan, kesehatan, dan masalah sosial, maka pasti debat ini perspektifnya bisa berbagai macam, tergantung bagaimana orang memandang dari sudut apa, tetapi yang jelas saya dan Bang Dul sudah mempersiapkan diri dan kami yakin dari berbagai belanja masalah yang selama ini kami lakukan di lapangan, itulah yang menjadi modal dasar dan juga kekuatan kami berdua untuk menyampaikan kepada masyarakat dan warga Jakarta. Oke, Mas, ini kan tema debatnya berkaitan juga soal ekonomi. Mas Pram ini salah satu yang paling rajin belusukan, dialog sama masyarakat. Kira-kira apa yang hasil dari belanja masalah itu yang nanti akan dilaksanakan sebagai program kerja, Mas Pram? Ya, yang pertama terutama adalah APBD kita kan sangat bergantung pada hal yang sudah sangat konvensional, yaitu dari pajak, restribusi, kemudian dari dividen. Maka saya akan menawarkan hal-hal baru yang berulang kali saya sampaikan dengan Jakarta Funding, dan saya sudah mempelajari di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, ternyata memang ada payungnya untuk itu, sehingga dengan demikian secara hukum tidak ada masalah. Dan ini kan sudah menjadi sukses faktor di Indonesia Funding. Sehingga dengan demikian, dengan adanya Jakarta Funding merupakan terobosan baru bagi Jakarta yang selama ini hanya bergantung pada pajak, restribusi, dan dividen. Sekarang ada income atau revenue baru dari Jakarta Funding. Ada juga yang hari ini deklarasi untuk dukung Mas Pram, tapi minta jaminan soal harga sembako dan lain-lain ini bisa dipastikan aman. Itu bisa keluar dari Mas Pram jaminan? Jadi sembako ini sebenarnya sudah dirintis oleh gubernur sebelumnya, baik oleh Pak Ahok maupun Pak Anies. Mereka sudah mengikat kerjasama dengan beberapa farming yang ada di Indonesia. Yang menjadi persoalan di sembako ini adalah agar yang pertama stoknya cukup, yang kedua kontrak jangka panjang sudah dilakukan dan itu akan kami lanjutkan kalau saya jadi gubernur. Dengan demikian maka akan terjaga harganya, apalagi pemerintah daerah melalui Pasar Jaya, kemudian juga melalui farming food yang di Cibinang Raya bisa melakukan intervensi apabila harga itu mengalami kenaikan. Itu tadi keterangan Cagup nomor urut 3 Pilgub Jakarta, Pramono Anung, yang berbicara jelang debat Pilkada Jakarta 2024. Ini debat kedua yang hari ini akan diselenggarakan di Ancol Beach City International Stadium pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saudara. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengaku dirinya fokus belajar public speaking dalam debat hari ini. RK mengatakan fokus belajar public speaking agar bisa berbicara dengan singkat dan menghibur dalam durasi yang sangat singkat. Mantan Gubernur Jawa Barat ini mengaku durasi debat yang singkat jadi tantangan bagaimana dirinya mampu menjawab solusi yang bisa diterima masyarakat. Sehingga yang penting baca tulis, lulusan SD bisa baca tulis. Tadi pagi udah latihan ya, jadi temanya ekonomi, pelayanan dasar, infrastruktur. Detailnya nggak bisa sekarang tentunya nanti, tapi intinya lebih ke persiapan latihan. Karena pembukaan hanya 4 menit, penutupannya 2 menit, penjawabannya 1 menit. Jadi, tapi topik banyak gitu ya. Jadi memang tantangan debat itu bagaimana banyak gagasan, banyak teori, tapi waktunya pendek. Sehingga tadi lebih banyak pelatihan public speaking yang cepat, tepat, dan menghibur. Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 Kun Wardana mengaku optimistis menghadapi debat kedua Pilgub Jakarta. Cawagup nomor urut 2 ini mengatakan dirinya dan Dharma Pongrekun siap hadapi debat hari ini dan berharap bisa jauh lebih siap dari debat pertama beberapa waktu lalu. 4 dimensi sampai 6 dimensi. Wow. Dimensi itu lebih banyak. Kita sudah lakukan berbagai diskusi secara internal untuk mempersiapkan besok. Ya, mudah-mudahan debat kedua bisa jauh lebih baik lagi, jauh lebih siap lagi untuk kita menyampaikan ide dan gagasan dengan bahasa-bahasa yang sederhana untuk masyarakat. Nanti optimis ya, Mas? Optimis, ya, kita selalu optimis. Ya, saudara, ini adalah situasi terkini di Ancol Beach City International Stadium yang merupakan venue debat kedua Pilgub Jakarta. Kurang dari 2 jam lagi, debat kedua akan diselenggarakan. Bagaimana
nanti jalannya debat dan harus seperti apa sih para paslon ini agar visi, misi, dan juga argumentasinya bisa diterima oleh publik. Sambil menunggu jalan debat, kita akan bahas bersama dengan Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politik Strategis yang sudah hadir di studio Kompas TV. Selamat petang, Mas Agung, selamat datang. Mas Ibrahim. Baik, bicara tadi kita sudah simak, Ya. 3 paslon sudah menyampaikan persiapannya jelang debat nih Mas Agung. Bicara soal ekonomi dan kesejahteraan sosial, Ya. ini tema yang dekat, melekat dengan masyarakat. Betul. Bagaimana paslon ini harus bisa menyampaikan gagasan soal ini agar bisa diterima publik? Ya, pertama memang dalam debat hal-hal teknis itu sama pentingnya dengan hal-hal substantif. Sehingga kenapa kemudian jawaban tiap cagup itu beragam ya. Kalau RK nomor 1 fokus belajar public speaking, yang nomor 2 fokus untuk mempersiapkan lebih baik dari debat sebelumnya, Pak Dharma tadi. Yang nomor urut 3 Mas Pram, dia punya solusi ya, langsung fokus ke substansi tentang Jakarta Funding. Jadi saya kira masing-masing tahu kekurangannya di debat pertama apa dan pengen di debat kedua nanti bisa lebih baik. Nah di luar itu saya kira memang suka atau tidak debat ini kan penting karena untuk memastikan pemilih mengambang atau swing voters dan pemilih yang belum memilih undecided voters itu memilih nanti di hari H. Otomatis forum debat ini menentukan sehingga persiapan tadi menjadi lebih utama. Kalau ada kandidat yang tidak mempersiapkan kemudian tiba-tiba ingin debat atau ikut pilkada dan seterusnya, bahaya itu. Apalagi di Jakarta kan seperti itu. Jadi dengan adanya debat ini saya kira para pemilih rasional Jakarta menunggu seperti apa performa Kang RK, kemudian Mas Pram dan Pak Dharma supaya apa? Supaya mereka mencoblos. Pun kalau memang nanti penampilan debat justru anti klimaks, ini bisa menjadi bumerang juga. Mereka akhirnya ingat tentang gerakan coblos semua ya, ataupun tidak mencoblos nanti. Nah artinya apa? Ada harapan dari semua bahwa ketiga kandidat ini bisa benar-benar tampil dengan luar biasa, inovatif, baru, beda sehingga. Tapi yang ditunggu Mas Agung ketika di debat perdana banyak yang bilang ini anti klimaks, kurang greget katanya. Betul. Debat pas kemarin. Itu apa sebenarnya? Yang kurangnya di mana sih? Apakah mereka kurang men-challenge lawannya atau bagaimana kalau menurut Anda? Ya ada problem soal ini ya Mas, teknis ya. Jadi misalkan di sesi 1 kan presentasi visi misi. Ada poin di mana para lawan itu memberikan tanggapan atas pemaparan masing-masing paslon. Tapi yang terjadi adalah paslon ini memaparkan programnya sendiri bukan menanggapi program lawannya seperti itu. Yang kedua juga dengan pertanyaan. Pertanyaan itu mereka berikan dalam tanda petik mereka tahu juga jawabannya. Harapan saya kan ini benar-benar nggak tahu, dia kemudian mengkritik itu sehingga paslon yang dikritik tahu alternatif jawaban lain. Nah, hal-hal semacam itu tidak terjadi. Jadi ini seperti mengafirmasi jawaban mereka. Yang kedua mempresentasikan ulang visi misi mereka. Jadi akhirnya nggak ketemu. Kalau seperti itu publik menangkapnya bagaimana? Apakah mulai ini menjenuhkan nih kalau misalkan tidak ada tantangan, adu argumentasi yang betul. Nah kalau gitu. Sebenarnya di Mas Pram kemarin sempat di segmen ke-5 ya terakhir itu tiba-tiba datang teman kita dari Difabel yang kemudian dia punya pengalaman di Kota Bandung soal kebijakan Kang Emil terkait teman-teman difabel seperti apa gitu. Nah saya kira hal semacam itu menarik untuk dilakukan untuk membuktikan bahwa para paslon ini memang betul-betul sudah konkret, sudah punya rekam jejak untuk kemudian mengimplementasikan kebijakan mereka di Jakarta. Sehingga nanti ketika debat kedua saya berharap ada hal baru lagi dari semua, bukan hanya Mas Pram ya, pendekatan untuk mengkritik paslon-paslon lain seperti itu. Jadi sebetulnya sah-sah saja, itu dalam bentuk kampanye juga mengkritisi bagaimana program itu negatif campaign karena ada datanya, ada basisnya, objeknya jelas seperti itu. Dan saya kira itu bagian yang ditunggu oleh masyarakat pemilih rasional Jakarta. Justru kalau adem anyem, tidak ada wow factornya, ya males kan, udah ini adem, kemudian debatnya gitu, ya apa sensasinya kan Mas? Ada merekam bagaimana sih saat ini undecided voters sama swing votersnya di Jakarta sampai sebulan nih, persisnya sebulan jelang pencoblosan. Betul, jadi kisarannya masih fluktuatif ya, karena Jakarta ini kan terpapar informasi yang cukup deras sehingga dinamikanya tinggi. Jadi undecided voters itu masih di kisaran 10-15%, masih cukup tinggi, apalagi dinamika antar paslon ini elektabilitasnya cukup kompetitif ya. Jadi kalau misalkan mereka menyeberang
secara mayoritas ke salah satu paslon, bisa saja paslon yang di seberangi itu menang. Sebaliknya juga yang lain jadi kalah. Nah, artinya apa? Instrumen debat, kemudian instrumen campaign di bawah udara, darat, dan seterusnya itu menjadi penting. Dan saya lihat pertarungan Pilkada Jakarta ini sampai akhir, Mas. Sampai akhir. Jangan sampai terlena dengan hasil survei yang memenangkan ataupun yang mengalahkan. Terus saja jalan, terus berinovasi di masyarakat. Supaya apa? Supaya kemungkinan menangnya semakin besar ketimbang kemungkinan kalahnya. Oke, bicara soal kualitas debat, jika tema hari ini adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial, tapi subtemanya ada infrastruktur, ada pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, bahan pokok. Bagaimana nanti pemaparan yang bisa terjadi di debat malam ini? Iya, saya kira kalau di beragam survei juga dipotret tuh masalah ekonomi paling krusial tuh ada dua, Mas. Lapangan kerja sama soal harga sembako mahal. Yang utama itu sembako dulu baru lapangan kerja. Nah, saya kira publik Jakarta menunggu apa inovasi kebijakan untuk menyelesaikan dua masalah itu dari RK, dari Mas Pram maupun dari Pak Dharma gitu. Karena ini yang langsung menyentuh keseharian mereka, kantong mereka nih. Besok saya makan apa, besok saya kerja apa. Apalagi buat Gen Z milenial yang terdampak hari ini ya, susah dapat kerja, susah juga mengakses kebutuhan dengan maksimal gitu karena cicilannya banyak dan macam-macam. Nah, saya kira solusi-solusi konkret dari para paslon ini ditunggu. Dan harapannya tidak lagi sebatas wacana, karena apa? Karena ya kalau hanya sebatas wacana ya lari semua nanti nggak nyoblos pemilihnya. Ini yang ditunggu juga publik Jakarta yang saat ini berada di barisan pendukung. Sudah sebagian berada di kawasan Ancol nih, ingin menyaksikan langsung debat. Kita coba mendengar sambungan audio langsung dari Ancol. Kita dengarkan sedikit saja. Itu dia. Warga Jakarta yang sudah masuk dalam barisan pendukung juga ingin menyaksikan debat. Artinya semua mata warga Jakarta saat ini, Mas Agung, tertuju pada layar Kompas TV tentu yang menyiarkan debat, ingin mengetahui visi, misi atau gagasan yang mereka tawarkan. Kalau tadi Anda bicara soal bahan pokok. Nah, kalau pendidikan bagaimana? Masing-masing paslon itu punya program yang cukup bagus kalau kita baca visi misi ya. Dan saya harus apresiasi memang masalah pendidikan di Jakarta ini memang sudah lebih terselesaikan, Mas. Terlihat dari kualitas manusianya ya di atas rata-rata nasional gitu. Jadi arahannya sederhananya ini tinggal melanjutkan. Berikutnya bagaimana menyempurnakan, membuat jadi lebih baik. Bahkan kalau perlu inovasinya ditambah. Dan di semua paslon itu untuk pendidikan concern semua. Misalkan Pak Dharma Pongrekun tuh soal adab misalkan. Sangat filosofis dan saya kira itu penting juga. Kemudian di Mas Pram itu pendidikan tuh fokusnya dia pengen Jakarta belajar narasi besarnya. Kalau Kang RK itu fokusnya bagaimana pendidikan ini bisa melanjutkan ya KJP plus ya. Kalau saya nggak salah itu terkait nanti plusnya itu bahan pangan dan seterusnya. Jadi masing-masing sudah ada inovasinya. Tinggal yang kita tunggu ini timelinenya kapan dilaksanakan ketika mereka sudah dilantikkan. Apakah 3 bulan, 6 bulan kemudian. Nah, kepastian itu penting disampaikan di debat supaya apa? Pemilih tahu kapan mereka merasakan dampaknya. Nah, selama ini kan itu masih terlalu abstrak. Jadi ini kapan sih dieksekusi misalkan? Kalau saya terpilih, 3 bulan setelah saya terpilih, saya akan laksanakan ini. Kejelasan waktunya. Persis. Jadi mereka langsung me-arrange budget rumah tangganya nih. Oh, setelah kalau saya milih RK 3 bulan, saya akan merasakan dampaknya ke kantong saya. Sedetail itu pemilih Jakarta. Baiknya seperti itu, Mas. Karena kalau misalkan ngawang, ini ada program ini, dan tiba-tiba nanti gubernurnya udah ganti maju capres 2029 misalkan. Itu berubah lagi. Iya, berubah lagi. Makanya kalau menurut saya ya harus sekonkret itu, sedetail itu, supaya apa? Pemilih ini punya keterikatan, punya kepemilikan dengan semua kandidat. Seperti itu. Kalau bicara soal kualitas debat, tentu tak terlepas juga dari sosok 7 panelis yang sudah dipilih. Itu juga kemarin disinggung soal bagaimana mereka tuh warga ada yang ingin, ada peran lebih dari para panelis ini. Bagaimana kalau Anda melihat panelis yang dipilih untuk hari ini, kemudian juga peran-perannya? Ya, mungkin perlu dicoba ya, Mas, kalau panelis itu langsung membuat pertanyaan on the spot misalkan. Artinya kan benar-benar unsur kagetnya, elemen of surprise-nya itu dapet ya. Sehingga memang kita akan melihat langsung bagaimana kualitas ya cagup-cagup di Jakarta. Seperti itu cawagupnya juga demikian. Panelis ini interaktif, berinteraksi dengan paslon sehingga ada istilahnya unsur manusianya kan gitu, kekagetan, kemudian dia mikir, kemudian ekspresi-ekspresi yang itu membuat debat menjadi hidup. Tapi kalau misalkan sekarang kan panelisnya memang
sudah membuat pertanyaan, tinggal dikocok dalam fishball gitu ya, kemudian dipilih pertanyaan itu dan Padahal dibacakan oleh moderator ya. Nah, kalau bicara soal panelis, padahal sosok yang dipilih pun tak main-main. Iya. Ada Taufik Pasiak, ada Ya. Tauhid Ahmad dari Iya. IPF juga, ada Dimas Oki, ada Mas Timbul Oki. Siregar, Arif Satria, Felicia Putri, dan Imdadun Rahmat. Tentu ini sosok yang paham betul bagaimana kondisi di Jakarta. Betul, betul. Itu ada milenialnya, ada Gen Z-nya, ada lengkap itu. Jadi kalau saya lihat mereka berinteraksi dengan paslon akan sangat hidup dan mestinya dicoba oleh KPUD Jakarta ya. Ini kembali kami tampilkan dua visual yang berbeda. Yang pertama, bagaimana perjalanan ini salah satu paslon. Nomor 3, Cagup Pramono Anung, yang akan menuju ke venue debat. Sementara visual sebelah kanan layar kaca Anda, visual terkini langsung dari kawasan Ancol Beach City International Stadium. Ini sekitar kurang dari 2 jam lagi debat akan dimulai. Tapi informasinya tentu para paslon ini akan lebih awal tiba sebelum pukul 6 atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mereka diperkirakan akan tiba di kawasan Ancol untuk mengikuti jalannya debat kedua. Nah, bicara soal tema debat tadi dibahas soal ekonomi, bahan pokok, pendidikan, infrastruktur nih. Iya. Jakarta kompleks sekali, Mas Agung, infrastruktur. Bagaimana di debat ini agar gagasan para paslon ini bisa diterima publik? Karena tampaknya Jakarta berganti pemimpin, ini masalah infrastruktur masih jadi PR yang utama nih, Mas Agung. Betul, karena macetnya nggak selesai-selesai soalnya. Jadi kalau saya lihat semua paslon tuh punya program memperluas ini Mas ya, transportasi publik yang sudah ada. Kayak MRT, LRT, Trans Jabodetabek, bahkan katanya ada beberapa itu yang jur tuh Mas Pram kalau Trans Jabodetabek jur, karena sekarang Jakartanya Jabodetabek jur juga tambah. ya daerah khusus Jakarta, bukan lagi ibu kota. Jadi saya melihat inovasi semua kandidat kelihatan gitu, tampak memperluas akses transportasi publik. Kalau Kang RK itu bahkan ingin memperpanjang jalur sepeda, membuka jalur sungai seperti itu. Saya kira itu hal-hal yang menurut saya patut disimulasikan dulu. Jadi misalkan Kang RK ngomong jalur sungai nih. Artinya semua ide dari paslon 1, 2, 3 ketika ada gagasan soal transportasi itu patut disimulasikan semuanya untuk diuji. Bahkan kan ada artificial intelligence Mas ya, disimulasikan aja di sosmed masing-masing. Ini loh kalau transportasi sungai jalurnya, saya kebayang jadi kan. Enak juga nih naik getek, misalkan atau naik perahu kayak di Eropa gitu, di sungai-sungai Jakarta. Sehingga mereka ngomong tuh ada basis yang konkret, yang nyata oleh pemilih rasional tadi. Kalau misalkan mereka sebatas melempar ini jalur sungai, jalur sepeda diperluas. Jalur sepedanya yang mana nih mau diperluas, Jadi diperpanjang? selama ini kalau Anda melihat di medsos saja, media sosial para paslon ini, mereka hanya menawarkan gagasan dalam bentuk narasi, belum bisa divisualisasikan. Iya, karena ya saya nggak tahu ya, mungkin saya belum dapat di timeline saya, tapi saya belum nemu tuh simulasinya, timeline kapan dieksekusi. Karena kan kita ngerti juga rekam jejak masing-masing paslon ini, karena ada yang pernah jadi kepala daerah, misalkan RK di Jabar seperti apa, Bang Rano seperti apa di Banten, seperti itu. Jadi ini beneran nggak nih omongannya bisa dilaksanakan, kan kita nanya di situ kan, mana nih contohnya, buktinya, minimal simulasinya lah, biar kita tahu ini kapan mulai dieksekusi kan Mas, seperti itu. Bicara dari subtema, sudah kita bahas ada 6 subtema soal infrastruktur, ekonomi digital, UMKM, pariwisata, ada ekonomi kreatif juga, bahan pokok, pendidikan, kesehatan. Menurut Anda yang sangat urgent dan menarik bagi publik untuk dicermati dari subtema ini apa sih? Iya, sebenarnya yang paling pokok tuh pendidikan kesehatan Mas ya, karena ini basic human life gitu, karena ya kalau nggak sehat gimana mau beraktivitas, kalau nggak cerdas gimana biar survive ya, untuk membuat nasib mereka lebih baik seperti itu. Jadi kalau saya melihat dua bidang ini menentukan hajat hidup masyarakat Jakarta, nah tinggal inovasi mereka bagaimana berdasarkan timeline eksekusinya. Itu aja sih yang perlu ditambahin sehingga masyarakat Jakarta punya kepastian budget hidup mereka itu ketika dalam tanda petik disubsidi oleh pemerintah itu kan dampaknya luar biasa. Apalagi kalau misalkan sudah ada, itu diperluas lagi, bukan hanya kelas menengah ke bawah yang bisa mendapatkan, tapi kelas menengah atas juga bisa merasakan gitu dalam bentuk-bentuk yang lain. Kalau PR-nya untuk pelayanan kesehatan
dan Ya. juga pendidikan di Jakarta, menurut Mas Agung apa sih yang harus dibenahi, apa yang harus ditingkatkan, diperbaiki? Ya. Mungkin lebih ke sisi kualitasnya Mas ya. Kualitasnya itu kalau kuantitas kan mungkin di Jakarta ini kita bisa lihat semua ada ya. Misalkan posyandunya supaya lebih mencengkram masyarakat semuanya dapat, kualitas dokternya, perawatnya itu ditingkatkan misalkan. Kalau untuk pendidikan kualitas gurunya, biasanya kalau misalkan kualitas gurunya sudah levelnya nasional, besok sekolah negeri levelnya internasional seperti itu. Jadi ada upgrade karena Jakartanya menuju kota global kan, bukan kota nasional lagi. Karena kota global otomatis SDM-nya harus SDM global, standarnya juga harus global ya, ke pendidikannya, kesehatannya dan semua bidang yang lain. Kalau bicara soal Ya. pemilih Jakarta, tadi kalau misalkan Anda singgung ada 10-15% undecided voters, Ya. itu karakter dari pemilih Jakarta itu Ya. bagaimana Mas Agung? Ya otomatis kritis sekali bahkan. Ya. Sampai detail kalau misalkan Iya, ada adu gagasan pengen tahu ini, bahkan kalau bisa mereka rasional apa tidak gitu. merasakan betul kebijakan yang dibuat dan mereka bisa jadi rentan untuk tidak memilih Mas gitu. Kalau memang mereka tidak terpuaskan dalam debat atau dalam keseharian kandidat ini berkampanye kan, ini sama aja. Apalagi kalau misalkan kita lihat beberapa pemilih yang misalkan terkategorisasi sebagai anak ABA, itu kan memutuskan tidak misalkan memilih semua. Dan misalkan, membebaskan ya, atau mencoblos semua. Intinya mereka nggak mau suaranya dipakai untuk Pilkada Jakarta karena calonnya nggak ada seperti itu. Nah jadi saya kira ini menjadi PR semua paslon untuk membuat para pemilih Jakarta terlibat di 27 November memilih dan meminimalkan angka-angka golput lah. Tentu ini kewajiban juga bagi para paslon ya Mas Agung. Ya. Mereka untuk bisa meyakinkan publik, meningkatkan partisipasi warga Jakarta datang ke TPS. Termasuk penyelenggara KPU, Mas Bawaslu itu menciptakan tadi iklim debat yang seru, yang menarik, ya kemudian event-event sosialisasi yang bisa membuat masyarakat tuh antusias, kemudian penasaran dengan Pilgub Jakarta dan treatment-treatment lain yang memang bisa dilakukan oleh para penyelenggara ya, sehingga ini bukan menjadi event elitis yang hanya dinikmati oleh sebagian kalangan saja seperti itu. Kembali kami tampilkan, ini adalah visual bagaimana iring-iringan kendaraan Cagup nomor 3 Pramono Anung menuju kawasan Ancol, Jakarta. Kita juga masih menunggu pemirsa Kompas TV, paslon lainnya, paslon nomor 1 dan juga paslon nomor urut 2. Karena tim liputan Kompas TV tentu sudah ditugaskan juga untuk bisa bersama dengan paslon, namun kami belum mendapatkan informasi apakah mereka sudah bergerak atau tidak. Kami ingin menyajikan kepada Anda ketiga paslon nanti ketika dalam perjalanan menuju venue debat. Dan yang Anda simak adalah perjalanan paslon nomor 3 menuju venue debat di kawasan Ancol. Sementara di layar sebelah kanan adalah kondisi terkini di Ancol Beach City International Stadium yang menjadi venue debat kedua, debat publik Pilgub Jakarta. Ketika tadi Mas Agung bilang soal warga Jakarta kritis, mereka tentu akan melihat detail, rasional, bagaimana visi misi gagasan yang ditawarkan oleh para paslon. Kalau sejauh ini dari ketiga paslon memang semuanya bagaimana dengan visi misi atau gagasan, apakah cukup rasional atau masih ada yang kurang nih, harusnya tadi misalkan bisa dibayangkan dengan mudah. Iya. Sudah oke sih Mas, cuman ya tadi perlu kejelasan timelinenya satu, kedua budgetnya gimana, aman nggak gitu, kalaupun nggak aman nanti solusinya gimana. Yang ketiga soal ya sebenarnya semuanya sudah mengungkapkan sih kepastian mereka fokus untuk Jakarta, bukan fokus untuk yang lain. Ketika memang sudah terpilih, ya selesaikanlah 2 periode misalkan. Jangan sampai nanggung kan, tiba-tiba kemana. Harus ada komitmen. Tapi jadi itu memang tidak melanggar lah. juga sih. Nggak melanggar. Cuman jangan sampai warga Jakarta ini hanya punya gubernur 1 periode aja dari waktu ke waktu seperti itu. Karena mungkin Jakarta itu apakah bisa dibilang seksi sebagai barometer politik Indonesia, sehingga siapapun yang memimpinnya nanti ada kesempatan. Sangat berpotensi untuk maju masuk ke 2029. tingkat pusat itu. Iya, sangat strategis, terlepas sudah ada ibu kota baru Nusantara seperti itu, tapi Jakarta biar bagaimanapun barometer politik nasional, epicentrum semua bidang di luar politik, ekonomi, sosial, budaya. Jadi
susah untuk tidak melihat Jakarta, semua mata publik maupun elit kita gitu. Sehingga yang berhasil memimpin Jakarta ya sedikit banyak mesti tergoda. Ada kans. Ya, ada kans, ada Oke. kesempatan seperti itu. Itu yang harus diperhatikan juga. Nah, kembali kita bahas soal debat, Mas Agung. Ya. Debat sama dengan perdana, ada 6 segmen dibagi ke dalam 6 Betul. segmen. Yang pertama penyampaian visi misi dari para paslon. Kemudian juga nanti ada tanggapan juga, ada pendalaman visi misi Betul. akan ditanyakan oleh moderator tentu nantinya. Kemudian ada juga tanya jawab antar paslon dan terakhir closing statement. Di bagian ini Ya. pemecahan part-part segmentasi tadi, di bagian mana yang harus dimanfaatkan oleh paslon untuk bisa unjuk gigi Ya. dan bisa menunjukkan kalau saya lebih unggul dari yang lain. Ya, saya kira segmen 4 dan 5 Mas itu krusial ya. Mereka punya kesempatan secara bebas dan leluasa bertanya apapun ke lawannya gitu. Dan saya kira dan pemirsa menunggu dan menanti ya pertanyaan-pertanyaan menukik, tanggapan-tanggapan yang tajam ya, tapi tetap dalam bingkai konstruktif ya, objektif gitu. Karena ini yang membuat Jakarta itu selalu beda dari waktu ke waktu. Dan harapannya ini bisa terjadi dalam momen debat karena momen lain kita nggak menemukan kan gitu. Bukan berarti ketika berbeda pendapat kemudian saling mengkritik itu kita nggak akur, kita nggak damai gitu. Saya kira itu yang perlu diluruskan kembali supaya ya sensasi Jakarta sebagai kota yang leading mau menuju kota global bisa terasa seperti itu. Ini, nah seperti janji saya tadi, kami tampilkan ini adalah paslon nomor urut 2. Dharma Pongrekun yang sudah menuju ke kawasan Ancol dalam perjalanan menuju ke venue debat. Kita masih tunggu nih visual sambungan perjalanan dari pasangan RK Suswono. Tentu dari layar Kompas TV juga masih menantikan sambungan audiovisual jelang keberangkatan pasangan nomor 1. Tadi nomor 2 sudah, nomor 3 juga sudah kami tampilkan. Kita tentu masih menunggu juga, Mas Agung. Nah, bicara soal tadi segmen 4 dan 5 itu yang jadi kesempatan ya tentunya untuk dilakukan. Tapi ketika kemarin debat perdana masih main aman kesannya. Iya, terlalu aman kali Mas ya. Jadi ya sempat ada sih manuver dari Mas Pram tadi ya melibatkan teman-teman difabel. Kemudian juga RK berusaha untuk mengkritik Mas Dharma Pongrekun gitu dengan program Jakarta pasca pandemi seperti itu. Tapi yang terjadi malah itu bola lambung ya yang bisa dieksekusi oleh Pak Dharma. Jadi saya lihat masih belum menukik, belum tajam pertanyaannya ke substansi debat, tema-temanya seperti itu. Karena itu yang bisa menjelaskan perbedaan mereka antara satu dengan yang lain. Cara RK mengeksekusi kebijakan KJP Plus itu gimana sih ketika masa Anies sudah ada misalkan. Pak Dharma juga begitu, Jakarta beradab itu yang gimana sih supaya nggak terlalu filosofis misalkan. Karena orang Jakarta ini suka yang konkret-konkret. Nah, tapi jangan lupa ini singkat juga yang dipaparkan, terbatas dengan durasi. Pembagian waktu harus jelas juga antara paslon nih. Iya, nah otomatis mereka harus ya segamblang mungkin menyampaikan pesan bahwa yang mereka akan lakukan itu ya tadi punya timelinenya, punya budgetnya, punya targetnya, progres yang jelas. Kalau mereka misalkan nggak bisa, ya saya akan evaluasi. Ya kalau memang nggak bisa, ya saya siap mundur misalkan. Nah, statement-statement kayak gitu kan penting Mas untuk pemilih rasional. Dan statement itu bisa membuat kandidat lain juga berpikir, wah dia oke juga nih, dia menarik nih, gua harus apa gitu. Sehingga ada hentakan-hentakan yang menurut saya bisa membuat suasana lebih hidup seperti itu. Oke. Ini kembali kami tampilkan visual, ada 3 visual nih. Kita masih menunggu juga nih visual dari paslon nomor urut 1, kayaknya belum berangkat juga nih. Tapi tenang, di Kompas Petang karena masih ada, usai Kompas Petang nanti akan ada program jelang debat juga di Kompas TV. Sambil kami akan menyampaikan kepada Anda bagaimana kondisi terkini, saudara.